Asas lex specialis derogat legi generalis bahwa peraturan yang umum itu dapat dikesampingkan apabila ada sebuah peraturan lebih khusus yang mengaturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan simulasi persidangan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktek peradilan khusus. Kepada dosen pengampu kita, yakni Ibu Sumriyah, kami hormati. Serta semua para hadirin yang kami cintai, selamat menyaksikan dan terima kasih. Sebelum mengurai teknik persidangan kali ini yang telah kami kembangkan, saya sebagai panitera akan menyampaikan teknik persidangan yang akan kami tampilkan. Teknis yang pertama, kami akan menampilkan simulasi persidangan dengan durasi kurang lebih 60 menit. Yang kedua, karena terbatasnya waktu sidang, maka beberapa bacaan akan kami singkat dengan frasa dianggap telah dibacakan. Yang ketiga, untuk mempermudah penyampaian materi, maka kami akan menggunakan alat bantu secara visual. Yang keempat, untuk pergantian hari sidang, kami hanya menunjukkan dengan menundukkan kepala sejenak tanpa beranjak dari posisi kami masing-masing. Yang kelima, selanjutnya akan ada beberapa penyingkatan pada penyebutan undang-undang dan lain sebagainya. Selanjutnya, skenario sidang praktek. Selanjutnya, skenario sidang praktek hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, nomor garing PDT titik SUS PHI garing 2020 garing PN Semarang. Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober 2015, sidang perkara perdata nomor 28 garing PDT titik SUS PHI garing 2020 garing PN Semarang akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri Saya ulang sekali lagi. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, selamat pagi semuanya para pihak penggugat dan tergugat. Apakah kedua belah pihak ini sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik. Delapan garing PDT titik 2009 Negeri Semarang tentang gugatan hubungan industrial antara DS Indro Solistio dan Astia sebagai penggugat melawan pimpinan cabang PT Birama Karya kantor cabang Semarang dinyatakan diduga dan terbuka untuk umum. Penggugat hadir sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat, hadir sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan juga, Yang Mulia. Baik, kepada para pihak penggugat dan tergugat mungkin bisa menunjukkan surat kuasanya.
Baik, Yang Mulia. Surat kuasanya tolong ditampilkan, share screen. Silakan kepada pihak untuk dicek terlebih dahulu. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sidang pada hari ini yakni mengenai pembacaan gugatan dari pihak penggugat kepada pihak penggugat. Apakah gugatannya sudah siap? Baik, Yang Mulia, sedang dipersiapkan. Silahkan dibacakan. Baik, mohon izin membacakan. Silakan. Gugatan nomor 28/Litsus Pengadilan Hukum Industrial /2020 Negeri Semarang 14 Juli 2020. Pada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang berkedudukan di Jalan Siliwangi nomor 512 Kembangaruan, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146. Perihal gugatan, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini kami, Dr. Andes Indro Sulestyo, bertempat tinggal di Wonomulyo, Mukti Barat 3/123 RT 4 RW 11 Kelurahan Tigomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya disebut penggugat 1. Asfiah bertempat tinggal di Jalan Pada 70C RT 6 RW 3 Kelurahan Palebon, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang, selanjutnya disebut penggugat 2. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo Astono dan Iwan Yuli Herman, advokat konsultan hukum pada kantor WIS Law Office yang berada di Show Voice Office Building Jalan Dr. Supripto nomor 20 Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Juli 2020 nomor 70/SKWLO/GGT/PHI Semarang 7/2020. Dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. Dengan ini akan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial terhadap Roseno Adi ST sebagai Kepala Cabang PT Firama Karya Persero, Kantor Cabang Semarang yang berkedudukan di Jalan Kanver Raya V/7 Banyumanik, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan diajukannya gugatan ini sebagai berikut. Bahwa penggugat bekerja pada tanggal terhitung pada mulai tanggal 21 September 2016 berdasarkan surat keputusan Kepala Cabang PT Firma Karya Persero, Kantor Cabang Semarang nomor 2020-SK/VK/JT-JT-9/16 tanggal 21 September 2016. Dengan jabatan sebagai staf ahli Kepala Cabang Bidang Administrasi Kontrak, Percepatan Terminasi, Invoice, dan SPJ di lingkungan PT Firama Karya Persero, Cabang Semarang. 2. Bahwa dalam keputusan tersebut di atas penggugat menerima uang sebesar Rp4.750 setiap bulannya. Bahwa selama ini bekerja dan sesuai target pekerjaan adanya kesalahan. 4. Bahwa masa kerja penggugat 1 bekerja pada tergugat adalah 3 tahun 9 bulan. 5. Bahwa sesuai arahan pimpinan cabang lama yang menindaklanjuti perintah dan kantor pusat untuk meminta agar pekerja dapat memilih lokasi proyek sendiri dan demi kepentingan perusahaan. Tergugat 1 mengajukan usulan memilih lokasi proyek di Kalimantan dan Banjarmasin yang jauh dari kediaman penggugat 1 sendiri dengan upah yang diterima. 6. Bahwa pada tanggal 11
21 Februari 2020, penggugat 1 menghadap pimpinan cabang yang baru mengajukan usulan tersebut di atas, namun secara tiba-tiba pimpinan cabang yang baru menyatakan secara lisan bahwa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap penggugat 1 termulai tanggal 1 Maret 2020 tanpa ada alasan yang jelas. Alasan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Lanjut ke Premai. 1. Mengabulkan gugatan berdasarkan dalil-dalil telah diuraikan di atas. Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat merupakan pekerja tetap atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang bekerja pada tergugat. 3. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang ketenaga khususnya pada 63 karena pada pasal 63 karena tidak menerbitkan surat keputusan penggugat pengangkatan pekerja terhadap penggugat 2. 4. Menyatakan secara hukum bahwa pemutusan hubungan kerja secara lisan yang dilakukan tergugat kepada para penggugat. 6. Menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada para penggugat karena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut, bukan karena keadaan memaksa atau force majeure, tetapi perusahaan melakukan efisiensi sebagai diatur dalam pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 7. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat 1 berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 sebesar 54.625.000. Uang pesangon uang penghargaan masa kerja dijelaskan sebagai berikut. Uang pengganti hak dijelaskan sebagai berikut. 8. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat 3 berupa uang pesangon sebesar 2 kali lipat sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 sebesar Rp82.225.000. 9. Menyatakan dan menetapkan secara hukum sah sita jaminan atau conservatoring value atas seluruh bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat yang terletak di Jalan Kanver Raya 5/7 Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 10. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau dueng som setiap keterlambatan tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000 terhadap setiap keterlambatan. 11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilakukan dahulu meskipun ada upaya verdict atau kasasi. 12. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini. Substate. Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatiannya dan kebijaksanaannya. Saya ucapkan terima kasih. Hormat kami, tim kuasa hukum penggugat Wis Law Office. Mas Hartono SH, Iwan Yuli Hermawan SH MKN. Terima kasih. Sudah, Yang Mulia. Ada penggugat, apakah ada penggugat? Kami tetap pada gugatan kami, Yang Mulia. Baik. Kemudian kepada tergugat, apakah ada jawaban atas gugatan dari pihak penggugat? Ada Yang Mulia, namun kami mohon waktu 7 hari untuk mempersiapkannya.
Bagaimana pihak penggugat? Apakah keberatan? Pihak penggugat, apakah keberatan atas permintaan waktu dari pihak tergugat? Mohon maaf yang mulia, mohon diulang. Apakah keberatan atas permintaan waktu 7 hari oleh pihak tergugat untuk mempersiapkan jawabannya? Tidak masalah yang mulia. Baik, karena pihak penggugat tidak keberatan atas permintaan waktu dari pihak tergugat, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 28-PDT-SIS-PHI-2020 Pengadilan Negeri Semarang tentang gugatan hubungan industrial antara Dr. Andes Indro Sulistyo dan SPF sebagai penggugat melawan pimpinan cabang PT Firma Karya Persero Kantor Cabang Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini yakni pembacaan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat kepada pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Jawaban atas gugatan nomor 28 garing PDT SUS PHI garing 2020 PN Semarang. Semarang, 27 Agustus 2020. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang berkedudukan di Jalan Siliwangi nomor 512 Kembangarum, Kecamatan Semarang Bar, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146. Perihal jawaban atas gugatan. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini. Yang pertama, Aris Mugi Kuncoro, SH, Jabatan Kabak Kusdem PT Firma Persero, Kantor Cabang Semarang. Yang kedua, Gunadi SH, Jabatan Tenaga Penasehat PT Firma Karya Persero, Kantor Cabang Semarang. Merupakan kuasa hukum tergugat yang berkedudukan di PT Firma Karya Persero, Kantor Cabang Semarang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020 nomor 004 garing SU Kacap garing VKS MG garing 8 garing 2020 bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Roseno Adi ST sebagai Kepala Cabang PT Firma Karya Persero Kantor Cabang Semarang. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bahwa setelah membaca gugatan yang dibacakan oleh penggugat pada sidang pertama tertanggal 20 Agustus 2020, kami selaku kuasa hukum dari tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hubungan industrial penggugat tertanggal 20 Agustus 2020 kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh tergugat dalam persidangannya. Yang kedua, bahwa surat keputusan Kepala Cabang nomor 020 garing SK Kacap garing VKJT garing 16 tanggal 21 September sudah tidak berlaku lagi karena adanya pergantian Kepala Cabang per tanggal 20 Januari 2020. Surat keputusan Direksi PT Firma Karya Persero nomor 003 garing SK Dirut VK garing 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang rotasi.
mutasi dan promosi pejabat PT Firma Karya Persero. 3. Bahwa honorium lama Rp 4.750.000, pokok Rp 3 juta, tunjangan transport Rp 800, tunjangan bahasa Inggris Rp 950. 4. Bahwa Kepala Cabang Nama mengucapkan terima kasih atas kinerja setelah bergabung kembali setelah masa pensiun kepada penggugat 1. Yang kelima, bahwa kebijakan Kepala Cabang Lama untuk membantu bekerja kembali setelah masa pensiun untuk menjalin hubungan baik kepada penggugat 1. Yang ketujuh, bahwa Kepala Cabang baru tidak mau menandatangani berkas yang diajukan akan mengakomodir pekerja sambil menunggu proyek baru didapatkan dengan honorium sebesar Rp 2 juta. Poin yang kedua, Memo Dinas Kepala Cabang nomor 020-Kacap Vika SMG 2-2020 tanggal 10 Februari 2020 kepada penggugat 1. Yang ke-8, bahwa sesuai Memo Dinas Kepala Cabang nomor 020-Kacap Vika SMG 2-2020 tanggal 10 Februari 2020 tidak ada PHK honorium penyesuaian sampai dapat proyek baru untuk penempatan kepada penggugat 1. Namun apabila penggugat pertama tidak menerima tawaran kembali, akan diberikan uang penghargaan sebesar 3 kali gaji pokok sebelumnya. Yang ke-9, bahwa jelas dengan mempertimbangkan kondisi saat ini tetap dikomodir dengan penyesuaian honorium kepada penggugat 1. 10, bahwa penggugat 2 memulai belajar bekerja atas kebijakan Kepala Cabang Lama dengan permohonan lisan dari mertua penggugat 2. Honorium dari awal tidak sebesar Rp 3.250.000. 11, bahwa dari awal belajar bekerja memang benar, tetapi tidak disebutkan sebagai mulai kapan penggugat 2 berstatus selesai belajar bekerja atau diangkat menjadi karyawan. 12, bahwa pada saat itu Juli 2010 tidak diberikan surat perjanjian kerja. Yang ke-13, bahwa tidak benar perusahaan merugikan penggugat 2 karena perusahaan mengakomodir tersebut tidak melalui seleksi tes rekrutmen berdasarkan pertimbangan lain. 14, bahwa memang hanya kesepakatan lisan dengan Kacap Lama waktu itu. Yang menjabat Kepala Biro AKSDM, Saudara Indro Sulistyo, penggugat 1. Yang ke-15, bahwa penggugat 2 menerima honorium rutin. Yang ke-16, bahwa atas hal tersebut perusahaan mengucapkan terima kasih. Yang ke-17, bahwa seperti dijelaskan di atas berdasarkan Memo Dinas Kepala Cabang nomor 020-Kacap Vika SMG 2-2020 tertanggal 10 Februari 2020 tidak ada PHK honorium penyusunan sampai dapat proyek baru untuk menempatkan diberikan kontrak perjanjian yang baru. Tidak menerima. Honorium penyusunan pertama Februari diterima yang bersangkutan tanpa berkonfirmasi dianggap setuju. Honorium penyusunan kedua Maret tidak diterima tapi masih setuju diperhitungkan dengan kewajiban pinjaman yang bersangkutan. Honorium penyusunan ke-3 April ditolak oleh penggugat 2. Selanjutnya dianggap sudah selesai dibagikan. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat. Kemudian kepada pihak penggugat, setelah jawaban dibacakan oleh pihak tergugat, kepada pihak penggugat, apakah ada replik? Ada yang mulia, namun kami butuh waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana pihak tergugat? Apakah keberatan?
Tidak, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 3 September tahun 2020 dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya tanpa harus dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 28 garing PDT Desus PHI garing 2020 garing PN Semarang tentang gugatan hubungan industrial antara Indro Sulistyo dan Aspia sebagai penggugat melawan pimpinan cabang PT Firma Karya Persero kantor cabang Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini yakni pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap Yang Mulia, mohon izin untuk menunjukkan replik. Silakan. Terima kasih. Baik Yang Mulia, mohon izin membacakan. Silakan. Replik dari penggugat. Replik dianggap telah dibacakan. Terima kasih kepada pihak tergugat dengan telah dibacakannya replik. Apakah ada duplik dari pihak tergugat? Pihak tergugat? Kepada pihak tergugat, apakah ada duplik? Saya ulangi, kepada pihak tergugat, apakah ada duplik? Dengan telah dibacakannya replik oleh pihak penggugat yang mana dianggap telah dibacakan. Ada Yang Mulia. Apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan dupliknya. Silakan kepada pihak tergugat. Duplik nomor 28 garing PDT titik sus PHI garing 2020 garing PN Semarang 27 Agustus 2020 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang berkedudukan di Jalan Siliwangi nomor 512 Kembangarum, Kecamatan Semarang, Bar, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50146. Perihal jawaban atas gugatan, dengan hormat, perkenankanlah tergugat dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim memeriksa
perkara ini menerima duplik tergugat selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat 1 diangkat sebagai staf ahli kepala cabang bidang administrasi kontrak, percepat terminin invoice dan SJP di lingkungan PT Firama Karya Persero cabang Semarang. 2. Bahwa penggugat 1 adalah karyawan di PT Firama Karya yang sudah pensiun sejak tanggal 20 September 2016 berdasarkan surat keputusan direksi nomor 034 garing SK Dirut FK garing 2016 bahwa penggugat 1 setelah pensiun dari PT Firama Karya dipekerjakan lagi sebagai karyawan proyek, tidak sebagai pegawai kantor, digaji dari proyek bukan dari manajemen. 4. Bahwa penggajian untuk di kantor dengan proyek itu tidak sama. 5. Bahwa yang menggaji tenaga yang kerja di proyek yang bagian proyek sendiri. 6. Bahwa pada bulan Februari penggugat 1 dan penggugat 2 mendapatkan kontrak selama 3 bulan tetapi belum ditandatangani. 7. Bahwa pada saat dilakukan mediasi triparit pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, tergugat menyampaikan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pekerjanya, khususnya para penggugat dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan perusahaan sepi proyek. 8. Bahwa tidak ada PHK, bahkan yang bersangkutan tidak masuk tanpa keterangan masih diberikan surat peringatan dan yang bersangkutan mengkonfirmasi kalau anaknya sakit. Hal ini bisa diterima beberapa hari setelah itu. Yang bersangkutan tidak masuk kerja juga karena alasan tertentu. Artinya tidak ada PHK dari perusahaan yang bersangkutan juga masih masuk kantor walaupun non-job. 9. Penggugat 2 meminta surat PHK. Perusahaan tidak memberikan yang bersangkutan mengasumsikan sendiri bahwa yang bersangkutan di PHK. Bersamaan saat itu sudah sekarang perusahaan terdampak COVID-19 sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional non-alam. 10. Bahwa salah COVID-19 sebagai alasan Presiden Republik Indonesia jelas mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April bahwa COVID-19 merupakan bencana nasional non-alam dan proyek PT Firama Karya di atas 90% APBN jelas terdampak pemotongan anggaran tahun ini, realokasi dan rekomposisi. 11. Bahwa tidak ada PHK lisan, malah yang bersangkutan 1. Meminta surat keterangan kerja untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan yang bersangkutan itu pun belum diberikan oleh perusahaan walaupun pada akhirnya dibuatkan TP belum diserahkan kepada yang bersangkutan. 12. Bahwa jelas perusahaan menghormati Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam kondisi normatif. 13. Bahwa perusahaan mengapresiasi kepada penggugat 1 dan penggugat 2 atas pengunduran dirinya dengan tetap memberikan uang penghargaan dengan pertimbangan kondisi perusahaan saat ini. 14. Berdasarkan dalil-dalil di atas tersebut, maka dalil-dalil dalam gugatan dan replik yang diajukan penggugat haruslah ditolak seluruhnya. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan jawaban atas gugatan tergugat tersebut. 2. Menyatakan gugatan penggugat adalah catatan hukum karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo mendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar. Hormat kami PT Firama Karya Persero, Kantor Cabang Semarang, Kuasa Hukum Tergugat.
Sudah Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat telah menyampaikan duplitnya. Kemudian pada pihak penggugat, apakah ada tanggapan? Ada Yang Mulia. Jadi kami akan mengajukan bukti-bukti terlampir, tapi kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan bukti-bukti tersebut. Baik, kepada pihak tergugat, apakah bukti-buktinya juga sudah siap? Belum Yang Mulia, kami juga butuh waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, karena dari kedua belah pihak butuh waktu 7 hari dari sekarang untuk mempersiapkan alat bukti dan saksi. Untuk itu sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang dengan agenda pembuktian dari para pihak penggugat dan pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya tanpa harus dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register 28-PDT-PHI-2020-Pengadilan Negeri Semarang tentang gugatan hubungan industrial antara Indro Sulistyo dan Astia sebagai penggugat melawan pimpinan cabang PT Kirama Karya Persero kantor cabang Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini yakni pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat. Para pihak apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah siap Yang Mulia. Kami dari pihak penggugat akan melampirkan bukti tertulis dan seorang baik bukti surat dan seorang saksi. Bagaimana pihak tergugat? Sudah Yang Mulia. Pihak tergugat akan mengajukan bukti tertulis dan seorang saksi. Baik, terlebih dahulu kepada pihak penggugat, silakan untuk menunjukkan bukti-bukti suratnya. Baik Yang Mulia, kami akan menampilkannya. Mohon izin menampilkan bukti. Baik, terima kasih. Mohon diperiksa kepada tergugat. Selanjutnya kepada pihak tergugat, silakan menunjukkan alat buktinya. Sudah Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana kepada para pihak, apakah ada yang perlu disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, kalau tidak ada, kepada penggugat, silahkan hadirkan saksi pada persidangan. Baik Yang Mulia, saksi merupakan mantan karyawan dari PT Kirama Karya Persero cabang Semarang. Baik, Saksi silakan. saudara saksi. Kepada saudara saksi, saya akan membacakan identitas saudara. Nama, Komodri, tempat tanggal lahir Semarang, 18 Juni tahun 1974, dengan agama Islam, warga negara Indonesia, apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, sebelum saudara menyampaikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu.
Saudara ikuti lafal sumpah yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah saya akan menerangkan hal yang sebenar-benarnya Saya akan menerangkan hal yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang Baik, terima kasih. Kemudian, apakah saudara saksi kenal dengan saudara Indro dan Aspia? kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, kerja, dan semacamnya dengan para penggugat? Saya dengan penggugat hanya sekedar yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penggugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, sebagai mantan kepala dari PT Firma Karya Cabang Semarang, setelah klien kami, saudara Indro pensiun, bukankah klien kami masih bekerja di PT Firma Karya? Maaf sebelumnya, mohon diulang, Pak. Terima kasih ya. Baik, saudara saksi, sebagai mantan kepala dari PT Firma Karya Cabang Semarang, setelah klien kami, saudara Indro pensiun, bukankah klien kami masih bekerja di PT Firma Karya? Saya di sana sebagai UB, Pak. Namun sekarang saya sudah tidak bekerja lagi di sana. Lantas bagaimana sistem penggajiannya? Mengenai uang kompensasi sebesar 1.500.000 dan gaji saya per bulan adalah 1.300.000. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih. Kemudian bagaimana pihak tergugat? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah penggugat Indro dan Aspia masih bekerja di PT Firma Karya Persero, cabang Semarang? Tidak, Pak. Mereka sudah diberhentikan. Apakah saudara mengetahui apa sebab dari diberhentikannya klien kami? Tidak, Pak. Saya tidak tahu apa-apa mengenai itu. Cukup yang mulia. Baik. Baik. Disampaikan terima kasih. Kemudian kepada saudara saksi, Anda boleh meninggalkan persidangan sekarang karena proses pemeriksaan Anda sudah selesai. Baik, yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah saksinya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Saksi merupakan mantan kepala dari PT Firma Karya Persero, cabang Semarang. Silakan hadirkan saksinya. Baik yang mulia. Saksi T masuk persidangan.
Baik, kepada saudara saksi, saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Insinyur Sentot Purboseno MP, tempat tanggal lahir Semarang 3 Mei 1967, dengan agama Islam, warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Sebelum saudara menyampaikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Saudara ikuti lewat sumpah yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenar-benarnya hal yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah saudara kenal dengan Indro Sulistyo dan Aspia? Kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, kerja, atau semacamnya dengan para penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian, kepada pihak tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Kepada pihak tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silahkan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apa yang saudara ketahui mengenai saudara Indro dan Aspia? Baik, terima kasih. Yang pertama, mengenai saudara Indro, dia merupakan karyawan di bagian staf ahli kepala cabang di bidang administrasi kontrak percepatan, termin invoice, dan SPD di lingkungan PT Firama Karya Cabang Semarang, yang diangkat berdasarkan SK penugasan, bukan SK pengangkatan pegawai. Dan setelah itu, saudara Indro juga sudah pensiun berdasarkan surat keputusan direksi PT Firama Karya Persero nomor 034/SK/PK/2016. Kemudian mengenai saudara Aspia, dia merupakan karyawan yang mana dengan perekrutannya tidak melalui permohonan lamar kerja, tidak ada perjanjian kontrak kerja, melainkan hanya berdasarkan hubungan baik antara orang tua Aspia dengan PT Firama Karya Cabang Semarang. Apakah saudara mengetahui terkait pemberhentian para penggugat dengan di PHK oleh Sepengetahuan saya, PT Firama Karya tidak mem-PHK para penggugat, terutama pada saudara Indro Sulistyo. Dia diberikan penugasan namun ditolak olehnya, maka pihak kantor tidak memberikan uang pesangon yang dimintanya. Namun pihak kantor telah memberi penghargaan terhadapnya sebesar 3 kali gaji pokok saat dia masih aktif bekerja. Cukup yang mulia. Terima kasih. Bagaimana penggugat? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, sebagai mantan kepala dari PT Firma Karya Cabang Semarang, setelah klien kami saudara Indro pensiun, bukankah klien kami masih bekerja di PT Firma Karya? Iya Pak, setelah pensiun dia hanya bekerja sebagai karyawan proyek, tidak lagi sebagai pegawai kantor. Baik, lantas bagaimana sistem penggajiannya? Penggajiannya dari proyek, bukan lagi dari manajemen kantor, Pak. Dan penggajiannya untuk di kantor dengan proyek itu tidak sama. Baik, apakah saudara mengetahui gaji dari klien kami? Saya tidak tahu mengenai hal itu. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Karena pemeriksaan saksi sudah selesai dari para pihak, antara penggugat maupun tergugat. Selanjutnya,
kepada para pihak, apakah ada bukti dan saksi yang lain yang ingin diajukan lagi? Saya ulangi, Tidak ada yang mulia. ada bukti ataupun saksi yang ingin diajukan lagi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, karena para pihak tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi, selanjutnya terkait kesimpulan. Penggugat apakah akan menyampaikan kesimpulan? Saya ulangi, kepada penggugat apakah akan menyampaikan kesimpulan? Iya yang mulia, namun kami butuh waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Bagaimana pihak tergugat? Apakah akan menyampaikan kesimpulan? Iya yang mulia, kami juga butuh waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, sidang akan dilanjutkan 7 hari dari sekarang dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada sidang selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 28 garing PDT.SUS strip PHI garing 2020 garing Pengadilan Negeri Semarang tentang gugatan hubungan industrial antara Indro Sulistyo dan Astia sebagai penggugat melawan pimpinan cabang PT Rama Karya kantor cabang Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini yakni penyampaian kesimpulan dari para pihak. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia? Silakan tunjukkan. Baik yang mulia, ini kesimpulannya, biar saya tunjukkan. Baik, cukup jelas. Terima kasih. Baik yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Ini kesimpulannya yang mulia. Kurang jelas, kurang jelas. Mohon ditampilkan di layar. Mohon ditampilkan kembali. Baik, terima kasih. Itu yang mulia, sudah mungkin. Baik, terima kasih. Mengenai sidang kesimpulan sudah selesai. Untuk sidang selanjutnya yakni mengenai putusan. Maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 24 September tahun 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama. Kemudian kepada para pihak diperintahkan untuk hadir pada sidang tanpa harus dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara perdata dengan nomor register 28 garing PDT.SUS PHI garing 2020 garing Pengadilan Negeri Semarang tentang gugatan hubungan industrial antara Indro Sulistyo dan Astia sebagai penggugat melawan pimpinan cabang PT Rama Karya kantor cabang Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini merupakan pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi dari putusan. Sebentar. Sudah dapat?
Cukup jelas Yang Mulia. Mohon diperhatikan kepada berpihak. Putusan nomor register 28 garing BDT ISUS garing strip PHI garing 2020 garing Pengadilan Negeri Semarang Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Semarang memeriksa hubungan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara 1. Indro Sulistyo, kemudian yang kedua Aspia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo Astono SH dan Iwan Yuli Hermawan SH dengan surat kuasa tertanggal 04 Juli tahun 2020 nomor 70 garing SK strip WLO garing GGT PHI Semarang garing 7 garing 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Juli tahun 2020 yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan pimpinan cabang PT Firama Karya Persero kantor cabang Semarang. Menimbang bahwa petitum gugatan para penggugat memohon supaya Majelis Hakim menyatakan secara hukum tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 63 karena tidak menerbitkan surat keputusan pengangkatan pekerja terhadap penggugat 2. Menimbang bahwa pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Menimbang bahwa petitum 4 dan 5 gugatan para penggugat memohon supaya Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa pemutusan hubungan kerja secara lisan tanpa alasan jelas yang dilakukan tergugat kepada para penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Menimbang bahwa petitum 7 gugatan para penggugat memohon supaya Majelis Hakim menghukum tergugat supaya membayar kepada penggugat 1 berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 sebesar 54.625 rupiah. Menimbang bahwa petitum para penggugat memohon supaya Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini. Menimbang bahwa ternyata nilai gugatan penggugat kurang dari 150 juta, maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh negara. Mengadili 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebankannya kepada negara sejumlah Rp456.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020 oleh kami Arkanu SH MHum sebagai Hakim Ketua, Anton Catur Sulistyo SH dan Dr. Jumi Arti SH MHum
masing-masing hakim ad hoc sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 28 garing PDT-SUS-PHI garing 2020 Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 September tahun 2020. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua yang dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Meliana Dwijanti Panitra Pengganti, kuasa tergugat, dan tanpa dihadiri oleh kuasa para penggugat. Demikian putusan dari kami para hakim. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatiannya para pihak, para hadirin dalam sidang ini. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih.